Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we are going to uh, practice to interpret a video. The member of our group is first me. My name is Mukhtar. I am Iswandra Saputra. I am Rakal Kautsar. Alright. We are going to start the video. To host, please open the video. The video. U.S. doesn't want illegal immigration from Mexico. Mexico doesn't want illegal immigration. I'm from Guatemala. This is a public service announcement. That is where Guatemala is. Also, that is not where they keep the prisoners. That is called Guantanamo. Not the same place. So Guatemala is right below Mexico. And for the Americans in the audience, and let this sink in because it really applies in most ways. For the Americans in the audience, you can think of it as Mexico's Mexico. Just like the US doesn't want illegal immigration from Mexico, Mexico doesn't want illegal immigration from Guatemala. It's a smaller country, it's a poorer country, and, well, what can I tell you? It has much better Mexican food. Alright. I'm going to interpret this part. Saya berasal dari Guatemala. Ini adalah pengumuman layanan publik bahwa Guatemala berada di sana. Bukan tempat di mana mereka menyimpan narapidana. Itu disebut Guantanamo. Tempat yang berbeda. Guatemala berada tepat di bawah Meksiko. Bagi penonton Amerika, dan biarkan ini meresap karena ini benar-benar berlaku dalam banyak hal. Anda bisa menganggapnya sebagai milik Meksiko, sama seperti Amerika tidak ingin imigrasi ilegal dari Meksiko. Meksiko tidak ingin imigrasi ilegal dari Guatemala. Ini adalah negara yang lebih kecil. Ini adalah negara yang lebih miskin. Dan apa yang bisa saya katakan? Ini memiliki makanan Meksiko yang jauh lebih baik. Oke, selanjutnya. Guatemala is a very poor country. And a lot of people talk about education as something that brings equality to different social classes. But I always saw it as the opposite, as something that brings inequality. Because what happens in practice is that people who have a lot of money can buy themselves a really good education and therefore continue having a lot of money. Whereas people who don't have very much money barely learn how to read and write and therefore never make a lot of money. And this is especially true in poor countries. Now, I was fortunate that I received a rich person's education, even though I didn't grow up rich. And it's because I'm an only child. And my mother, who was a single mother, spent all of her resources on my education. And this allowed me to come to college to the US and eventually get a PhD in computer science. Now, because of all of this, about 10 years ago, I decided I wanted to do something that would give equal access to education to everyone. Oh, by the way, this is what I want to talk to you about today, giving equal access to education to everyone. At the time, Guatemala adalah negara yang miskin. Banyak orang berbicara tentang pendidikan sebagai suatu yang membawa kesetaraan ke berbagai kelas sosial. Tapi saya melihat sebagai sebaliknya. Sebagai sesuatu yang membawa ketidaksetaraan. Karena apa yang terjadi pada praktiknya adalah
orang yang memiliki banyak uang dapat membeli pendidikan yang baik dan dengan demikian terus memiliki banyak uang. Sementara orang yang tidak memiliki uang hampir tidak belajar membaca, menulis, dan dengan demikian tidak pernah mendapatkan banyak uang. Dan ini terutama benar di negara-negara miskin. Sekarang saya beruntung mendapatkan pendidikan orang kaya. Meskipun saya tidak tumbuh kaya, dan itu karena saya anak tunggal dan ibu saya yang merupakan seorang ibu tunggal menghabiskan semua sumber dayanya untuk pendidikan saya. Dan ini memungkinkan saya kuliah di Amerika dan akhirnya mendapatkan gelar doktor dalam ilmu komputer. Sekitar 10 tahun yang lalu, saya memutuskan bahwa saya ingin melakukan sesuatu yang akan memberikan akses yang setara ke pendidikan bagi semua orang. Ini yang ingin saya bicarakan hari ini, memberikan akses yang setara ke pendidikan bagi semua orang. At the time, I was a professor of computer science at Carnegie Mellon University, and I decided to work on this with my PhD student, Severin. The way my brain works, all of education is just too general of a problem. So I decided, let's start by teaching one thing. And then I started thinking, okay, well, what should we teach first? Should we teach math? I mean, we both loved math. Me and my co-founder, we both love math. And, we didn't decide to do math. Then we started thinking, well, maybe we should teach computer science. But eventually, and this is maybe surprising to people in North America, eventually we decided that the best subject to start with was teaching foreign languages. And let me tell you why. There's a number of reasons. One Pada saat itu, saya adalah profesor ilmu komputer di Universitas Carnegie Mellon, dan saya memutuskan bekerja pada hal ini dengan mahasiswa doktoral saya, Severin. Cara kerja otak saya, semua pendidikan terlalu umum sebagai masalah. Jadi saya memutuskan, mari kita mulai dengan mengajarkan satu hal. Dan kemudian saya mulai berpikir, baik, apa yang seharusnya kita kerjakan pertama kali? Haruskah kita mengajarkan matematika? Kami berdua suka matematika. Saya dan rekanku yang satu lagi, kami berdua suka matematika. Dan Anda tahu kami tidak memutuskan untuk melakukan matematika. Lalu kami mulai berpikir, mungkin kita seharusnya mengajarkan ilmu komputer. Tapi pada akhirnya, ini mungkin mengejutkan bagi orang-orang di Amerika Utara. Pada akhirnya, kami memutuskan bahwa mata pelajaran terbaik untuk memulai adalah mengajar bahasa asing. Dan biarkan saya memberitahu Anda alasannya. Ada beberapa alasan. One of them is that there's a huge audience for it. There's about 2 billion people in the world learning a foreign language, both in school and outside of schools. Most of these people, by the way, are learning English. About 80% of them are learning English. In this weird map right here, all the countries in green are countries in which people are predominantly learning English. And the reason for that is because English can truly transform your life. In most countries in the world, knowledge of English can significantly increase your income potential. So this is another reason why we decided to start with foreign languages, and it's because you can directly make more money if you learn another language, in particular English. And see, this is pretty different than many other subjects. For example, take math. In the case of math, just knowledge of math does not increase your income potential, because usually you have to learn math to then learn physics,
to then become a civil engineer. Like that's how you make more money. Whereas with languages, if you were a waiter and you learn English, now you can be a waiter at a hotel and make more money. So we decided, well, let's get started by teaching languages. Salah satunya adalah karena ada audiens yang sangat besar. Ada sekitar 2 miliar orang di dunia yang sedang belajar bahasa Inggris, bahasa asing, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sebagian besar dari mereka. Oleh karena itu, kadang belajar bahasa Inggris, sekitar 80% dari mereka sedang belajar bahasa Inggris. Dalam peta aneh ini, semua negara yang berwarna hijau adalah negara di mana orang-orang secara dominan sedang belajar bahasa Inggris. Dan alasannya adalah karena bahasa Inggris benar-benar dapat mengubah hidup Anda. Di sebagian besar negara di dunia, bahasa Inggris dapat signifikan meningkatkan potensi penghasilan Anda. Jadi ini alasan lain mengapa kami memutuskan untuk memulai dengan bahasa asing. Karena kami dapat langsung menghasilkan lebih banyak uang. Jika Anda belajar bahasa lain, khususnya bahasa Inggris, dan lihat ini cukup berbeda dengan banyak mata pelajaran lain. Sebagai contoh, ambil matematika. Dalam kelas matematika, pengetahuan matematika saja tidak meningkatkan potensi penghasilan Anda. Karena biasanya Anda harus belajar matematika, kemudian belajar fisika, untuk kemudian menjadi insinyur sipil. Seperti itulah cara Anda menghasilkan lebih banyak uang. Sedangkan dengan bahasa, jika Anda adalah pelayan dan Anda belajar bahasa Inggris, sekarang Anda bisa menjadi pelayan di hotel dan menghasilkan lebih banyak uang. Jadi kami memutuskan, baik, mari kita mulai dengan mengajar bahasa. Now, we also convinced ourselves that the only way to really reach a lot of people was by using a mobile phone, or a smartphone in particular. See, building schools all over the world is simply too expensive. On the other hand, most of the world's population already has access to a smartphone, and the trend is that that fraction is only going to increase. So, we decided at the time that we would make a way to learn foreign languages on a mobile phone that was accessible to everyone. And then we called it Duolingo. Thank you. Now, in order to truly be accessible to everyone, rich and poor, Duolingo uses a freemium model to support itself. What that means is that you can learn as much as you want without ever having to pay. But if you don't pay, you may have to see an ad at the end of a lesson. Now, if you don't like ads, you can also pay to subscribe to turn off the ads. And it turns out that the vast majority of the revenue for Duolingo comes from people who pay to subscribe to turn off the ads. Okay, I'm going to interpret this part. Sekarang, kami juga meyakinkan diri kami sendiri bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar mencapai banyak orang adalah dengan menggunakan ponsel atau smartphone. Lihat, membangun sekolah di seluruh dunia itu terlalu mahal. Di sisi lain, sebagian besar populasi dunia sudah memiliki akses ke ponsel pintar atau HP. Dan kecenderungan bahwa fraksi itu hanya akan meningkat. Jadi, kami memutuskan pada saat itu bahwa kami akan membuat cara untuk belajar bahasa asing melalui ponsel yang dapat diakses oleh semua orang. Dan kemudian kami menyebutnya Duolingo. Terima kasih. Sekarang,
agar benar-benar dapat diakses oleh semua orang, baik orang kaya ataupun orang miskin, Duolingo menggunakan model free atau gratis untuk mendukung dirinya sendiri. Apa artinya itu? Anda dapat belajar sebanyak yang Anda inginkan tanpa harus membayar. Tetapi, jika Anda tidak membayar, Anda mungkin harus melihat iklan pada akhir pelajaran. Sekarang, jika Anda tidak suka iklan, Anda juga dapat membayar untuk berlangganan dan mematikan iklan. Dan ternyata, sebagian besar pendapatan Duolingo berasal dari orang-orang yang membayar berlangganan untuk mematikan iklan. Now, who are these people who pay to subscribe to turn off the ads? Well, they're usually people, the well-off people in rich countries like the US and Canada. Who are the people who don't pay to subscribe? They usually come from poorer countries like Brazil or Vietnam or Guatemala. So what I like about this model is that it is a small form of wealth redistribution because we're basically getting the rich people to pay for the education of everyone. So I like that. Yes. So great. So with smartphones, we can reach a lot of people and we can even get the rich people to pay for the whole thing. This is great. However, if you're trying to deliver education with a smartphone, you run into a humongous problem. And it is that smartphones come equipped with some of the most addictive drugs that humanity has ever engineered. TikTok, Instagram, mobile games. See, delivering education over a smartphone is like hoping that people will eat their broccoli, but right next to it, you put the most delicious dessert ever made. Okay, I'm going to interpret this part. Sekarang, siapa orang-orang yang membayar untuk berlangganan agar iklan dimatikan? Nah, biasanya mereka adalah orang-orang kaya di negara-negara kaya, seperti contohnya Amerika Serikat dan Kanada. Sedangkan orang-orang yang tidak membayar atau tidak berlangganan biasanya berasal dari negara-negara miskin, seperti Brazil, Vietnam, atau Guatemala. Jadi, yang saya suka dari model ini adalah bahwa model ini adalah bentuk kecil redistribusi kekayaan. Karena pada dasarnya, kita membuat orang kaya membayar untuk pendidikan semua orang. Jadi saya suka itu. Ya, jadi dengan smartphone, kita bisa menjangkau banyak orang. Dan bahkan bisa membuat orang kaya membayar semuanya. Ini bagus. Namun, jika Anda mencoba memberikan pendidikan dengan smartphone, Anda akan menemui masalah besar. Dan masalahnya adalah bahwa smartphone dilengkapi dengan beberapa obat paling adiktif yang pernah diciptakan oleh manusia, yaitu TikTok, Instagram, permainan seluler. Melakukan pendidikan melalui smartphone seperti berharap orang akan makan brokoli, tetapi tepat di sebelahnya, Anda meletakkan makanan pencuci mulut paling lezat yang pernah dibuat. Oke, next. If you really want to deliver education to everyone, not only do you have to make it accessible, but also you have to make it so that people want to actually learn. And with Duolingo, we've been able to do this. And at the highest level, the way we've done this is by making the broccoli taste like dessert. I'll say it another way. What we've done is that we've used the same psychological techniques that apps like Instagram, TikTok, or mobile games use to keep people engaged, but in this case, we use them to keep people engaged, but with education. Let me give you some examples of these techniques. One of the most powerful ones is the notion of a streak. What a streak is just a counter that measures the number of days that you've used the product consecutively. You just take that number, you put it very prominently in your product, and then people come back every day. And the reason people come back every day is because, well, if they don't come back, that number resets to 0, and people don't want to lose their streak. It works. Now, on the one side, streaks have been criticized for example, getting teens addicted to Snapchat. But in the case of an educational app,
Streaks get people to come back to study every day. Now, to give you an idea of the power of streaks, in the case of Duolingo, we have over 3 million daily active users that have a streak longer than 365. Okay, I'm going to interpret this part. Jika Anda benar-benar ingin memberikan pendidikan kepada semua orang, tidak hanya dengan membuatnya dapat diakses, tetapi juga membuat agar orang-orang benar-benar ingin belajar. Dan dengan Duolingo, kami telah berhasil melakukannya. Dan pada tingkat tertinggi, cara kami melakukannya adalah dengan membuat brokoli terasa seperti makanan pencuci mulut. Saya akan mengatakan dengan cara lain. Apa yang kami lakukan adalah menggunakan teknik psikologis yang sama dengan aplikasi seperti Instagram, TikTok, atau permainan seluler untuk membuat orang terlibat. Tetapi dalam hal ini, kami menggunakannya untuk membuat orang terlibat, tetapi dengan pendidikan. Biar saya beri beberapa contoh teknik ini. Salah satu yang paling kuat adalah gagasan streak. Apa itu streak? Streak adalah hubungan yang mengukur jumlah hari pengguna telah menggunakan produk secara berurutan. Anda cukup menampilkan angka itu dengan sangat mencolok di produk Anda. Dan kemudian, orang akan kembali setiap hari. Dan alasan orang kembali setiap hari adalah karena jika mereka tidak kembali, angka itu akan diatur ulang menjadi 0. Dan orang tidak ingin kehilangan streak mereka. Itu berhasil. Sekarang, di satu sisi, streak telah dikritik karena, misalnya, membuat remaja kecanduan Snapchat. Tetapi, dalam kasus aplikasi pendidikan, streak membuat orang kembali untuk belajar setiap hari. Untuk memberi Anda gambaran tentang kekuatan streak, dalam kasus Duolingo, kami memiliki lebih dari 3 juta pengguna aktif harian yang memiliki streak lebih dari 365. Oke, next. That means they haven't missed a day in the last year or longer. Now, fun fact about streaks. What country do you think has the longest average streaks for an educational app? It's Japan. Of course. Shortest average streaks? Latin America, baby. But we're fun. Hey, we're fun. Another important mechanism to get people to come back to your product are notifications. On the one side, notifications can be really spammy and annoying, but in the case of an educational product, people actually want to be reminded to learn. In the case of Duolingo, we have a very sophisticated AI system that basically chooses when to send a notification and also what to say in each notification to maximize the probability that people come back. Now, interestingly, even after all this sophistication, it turns out that the algorithm for choosing what time to send you a notification is pretty simple. Do you know what is the best time to send people a notification? Well, I'll tell you. It's 24 hours after they used the product last. Because, and there's an easy explanation. If you were free yesterday at 3 p.m., you're probably free today at 3 p.m. as well. So this is what a very sophisticated millions of dollars of AI found. Okay, I'm going to interpret this part. Itu berarti mereka tidak melewatkan 1 hari pun dalam setahun atau lebih. Sekarang, fakta menyenangkan tentang streak. Negara mana yang Anda kira memiliki streak rata-rata terpanjang untuk aplikasi pendidikan? Ya, itu Jepang. Tentu saja. Streak rata-rata terpendek Amerika Latin. Teman, tapi kami menyenangkan. Hey, kami menyenangkan. Mekanisme penting lainnya untuk membuat orang kembali ke produk Anda adalah pemberitahuan. Di satu sisi, pemberitahuan bisa sangat menyebalkan. Tetapi, dalam kasus produk pendidikan, orang benar-benar ingin diingatkan untuk belajar. Dalam kasus Duolingo, kami memiliki sistem AI yang sangat canggih, yang pada dasarnya
memilih kapan mengirim pemberitahuan dan juga apa yang harus dikatakan dalam setiap pemberitahuan untuk memaksimalkan probabilitas orang kembali. Sekarang, yang menarik, bahkan setelah semua ini, ternyata algoritma untuk memilih waktu pengiriman pemberitahuan sangat sederhana. Tahukah Anda, kapan waktu terbaik mengirim pemberitahuan kepada orang? Saya akan memberitahu Anda. Itu 24 jam setelah mereka terakhir menggunakan produk. Karena ada penjelasan mudah. Jika Anda bebas kemarin pukul 3 sore, kemungkinan Anda juga bebas hari ini pukul 3 sore. Inilah yang ditemukan algoritma AI yang sangat canggih dengan jutaan dolar. Oke. It's funny. Now, with notifications, you shouldn't be spammy. And we're not spammy. With Duolingo, we actually stop sending notifications after 7 days of inactivity. So if you don't use Duolingo for 7 days, we stop sending you notifications. Now, at some point, it occurred to us, if we're stopping to send people notifications, we should let them know. So we started sending this notification to people saying, hey, these reminders don't seem to be working. We'll stop sending them for now. You know what people do when they get this notification? They come back. Passive aggressive. Works for my mother, works for Duolingo. Alright, let me explain about my part. Lucu ya, sekarang dengan notifikasi sebaiknya tidak mengirimkan spam. Dengan kami tidak mengirimkan spam. Dengan Duolingo, kami benar-benar berhenti mengirimkan notifikasi setelah 7 hari tidak beraktivitas. Jadi jika Anda tidak menggunakan Duolingo selama 7 hari, kami berhenti mengirimkan notifikasi. Suatu hari kami menyadari jika kami berhenti mengirimkan notifikasi kepada orang, sebaiknya memberitahu sebelum memberhentikannya. Jadi kami mulai mengirimkan pemberitahuan notifikasi ini kepada orang mengatakan, hey, pengingat ini sepertinya tidak berfungsi. Kami akan berhenti mengirimkannya untuk sementara waktu. Anda tahu apa yang dilakukan orang-orang ketika mendapatkan notifikasi ini? Mereka kembali. Pasif agresif. Berfungsi sangat baik untuk ibuku, untuk Duolingo. These passive-aggressive notifications are really good at getting people to come back because they feel like our Green Owl mascot has given up on them. So they come back. And speaking of our Green Owl mascot, by the way, because all our notifications come from our Green Owl mascot, and well, he's passive-aggressive and also pretty pushy, this has given rise to a lot of memes on the internet that make fun of just the great lengths that he will go through to get you back to learn a language. Here's one of my favorite ones. It's a meme. It's one of my favorite ones. It's basically, looks like you forgot your Spanish lessons, and then there's an intruder alert. Presumably the owl broke into your house to get you to learn a language. Now, Duolingo has entered the zeitgeist, and there's thousands of memes, there's SNL skits about it, and it's because we've managed to get people to want to learn a language by using the same techniques that mobile games and social media use to get people engaged. Alright, the next part. Pemberitahuan pasif agresif ini benar-benar bagus untuk membuat orang kembali karena mereka merasa maskot burung hantu hijau kami menyerah pada mereka.
Jadi mereka kembali dan berbicara tentang maskot burung burung hantu hijau, eh, karena semua pemberitahuan kami berasal dari maskot tersebut. Dan meskipun dia pasif agresif dan juga agak memaksa, ini telah melahirkan banyak meme di internet yang membuat candaan tentang sejauh mana dia akan melakukan hal-hal gila agar Anda kembali belajar bahasa. Ini salah satu yang favorit saya. Ini adalah meme salah satu yang favorit saya. Seperti yang terlihat, kelihatannya Anda lupa pelajaran Spanyol Anda. Dan ada perampok, diduga burung hantu yang masuk ke rumah Anda untuk membuat Anda belajar bahasa. Sekarang Duolingo telah masuk ke dalam Zgase dan ada ribuan meme. Ada sketsa SNL tentang itu, dan itu karena kita berhasil membuat orang ingin belajar bahasa dengan menggunakan teknik yang sama seperti seperti game dan media sosial untuk membuat orang kecanduan. And this is a really important point. Let me say this. I don't actually believe that there's a way to make an educational app be as engaging as something like TikTok or Instagram or mobile games. But the good news is that, and by the way, the reason I don't believe that is because ultimately you have to teach people something, and it's hard to compete with like cats and celebrities. But the good news is that I don't think you have to. See, here's the thing. When you're learning something, you get meaning out of it. Whereas when you're scrolling for 2 hours on Instagram, a lot of times afterwards, you feel like you just wasted your time. So I think it's actually okay if your educational product is only 80 or 90% as engaging as something like TikTok, because the other 10 or 20% will be provided by people's internal motivation, though of course, not much more than that. This is really a key point. If you want to get people to do something meaningful, you can use the same techniques that apps like social media use to get people to do it. And even if you're not as engaging as those apps are, you can still get hundreds of millions of people to use your product. Dan ini adalah poin yang sangat penting. Izinkan saya mengatakan ini. Sebenarnya saya tidak percaya bahwa ada cara membuat aplikasi pendidikan menjadi engaging TikTok atau Instagram atau mobile game. Tetapi kabar baiknya adalah dan alasan saya tidak percaya itu karena pada akhirnya kamu harus mengajarkan sesuatu kepada orang. Dan sulit bersaing dengan kucing dan selebriti. Tetapi kabar baiknya adalah saya rasa kamu tidak perlu melakukannya. Kalian tidak perlu melakukannya. Lihat, inilah masalahnya. Ketika kalian belajar sesuatu, kalian mendapatkan makna darinya. Sedangkan ketika kalian menggulir selama 2 jam, ketika kalian nge-scrolling di Instagram, setelah itu Anda merasa seperti hanya membuang-buang waktu. Jadi saya rasa sebenarnya oke. Jika produk pendidikan kalian hanya 80 atau 90% se-engaging TikTok, karena 10 atau 20% lainnya akan diberikan oleh motivasi internal orang. Meskipun tentu saya tidak lebih dari itu, ini benar-benar merupakan poin kunci. Jika kita ingin membuat orang melakukan sesuatu yang bermakna, kalian dapat menggunakan teknik yang sama seperti aplikasi media sosial untuk membuat orang melakukannya. Dan bahkan jika kalian tidak se-engaging seperti aplikasi-aplikasi seperti TikTok atau Instagram,
kalian masih bisa mendapatkan ratusan juta orang untuk menggunakan produk kalian. In the case of Duolingo, for example, there are more people learning languages on Duolingo in the United States than there are people learning languages across all US high schools combined. And this is true in most countries in the world. My hope is that, well, I know we can do this, but my hope is that as humanity, we can do what Duolingo has done for learning languages, but for all other subjects, where we can get people to learn math with mobile phones, like millions of people to learn math with mobile phones, or physics, or whatever. I hope for a future in which screen time is not a bad thing, in which we can deliver high-quality education to everyone, rich or poor, using a mobile phone. But the single most important thing that I can end this talk with is a reminder to please, pretty please, I beg you, do your language lessons today. Thank you very much. Alright, for the last, dalam kasus Duolingo, misalnya ada lebih banyak orang yang belajar bahasa di Duolingo di Amerika Serikat daripada orang yang belajar bahasa di semua SMA di Amerika Serikat digabungkan. Ini benar, dan ini benar di sebagian besar negara di dunia. Harapan saya adalah bahwa saya tahu kita bisa melakukan ini. Tetapi harapan saya adalah bahwa sebagai umat manusia, kita dapat melakukan apa yang telah dilakukan Duolingo untuk pembelajaran bahasa, tetapi untuk semua mata pelajaran lainnya. Di mana kita bisa membuat orang belajar matematika dengan handphone, seperti jutaan orang belajar atau fisika atau apapun. Saya berharap untuk di masa depan di mana waktu layar bukanlah hal di masa depan di mana bermain HP bukanlah hal buruk, di mana kita dapat memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada semua orang, kaya atau miskin, menggunakan handphone. Tetapi hal paling penting yang bisa saya akhiri pembicaraan ini adalah pengingat untuk sangat tolong, saya memohon Anda lakukan pelajaran bahasa Anda hari ini. Terima kasih banyak.